Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Kurniawan dengan NIM 1B12212 dari kelas D. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi STEC, Quest and Request atau antrian dan request. Poin yang pertama ada STEC atau kemudian request atau antrian, dan yang ketiga double ended request atau antrian berkunjung ganda. Stack atau tumpukan adalah kumpulan objek yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip masuk terakhir, keluar pertama atau default, atau last in first out. Kemudian yang kedua, pengguna dapat memasukkan objek ke dalam stack kapan saja, tetapi hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan. Kemudian ada juga operasi didefinisikan pada stack, di mana terdiri dari operasi yang pertama ada push, di mana push ini digunakan untuk memasukkan informasi ke dalam stack. Kemudian pop digunakan untuk memasukkan informasi dari stack. Yang contohnya di sini halaman situs yang baru saja dikunjungi dalam sebuah tumpukan. Setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamatnya akan didorong ke dalam tumpukan. Browser memungkinkan pengguna untuk kembali ke situs yang telah dikunjungi sebelumnya dengan menggunakan tombol pop atau kembali. Kemudian, editor teks biasanya menyediakan mekanisme kembali yang membatalkan operasi pengeditan, membatalkan pengeditan terbaru dan mengembalikan ke kondisi dokumen sebelumnya, di mana operasi pembatalan ini dapat dilakukan dengan menyimpan bahan teks dalam sebuah tumpukan. Ya, masuk pada materi abstrak data type atau tipe data abstrak tumpukan. Di mana di sini secara formal tumpukan adalah tipe data abstrak atau ADT, abstrak data type. Sedemikian rupa sehingga sebuah instance S mendukung dua metode berikut. Untuk yang pertama itu ada metode s.push dalam di mana di sini digunakan untuk menambahkan elemen E ke bagian atas tumpukan S. Kemudian ada juga metode s.pop dalam kurung kosong, di mana di sini digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari tumpukan S. Di sini kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Selain itu, di sini juga ditentukan metode pengakses, di mana untuk kenyamanan. Di sini terdapat metode s.top, di mana metode ini mengembalikan referensi ke elemen teratas dari tumpukan S tanpa menghapusnya, tetapi kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Selanjutnya masih materi lanjutan sebelumnya. Di sini terdapat juga metode s.disconfirm, di mana digunakan untuk mengembalikan nilai true jika tumpukan S tidak berisi elemen apapun. Kemudian ada metode len, di mana di sini digunakan untuk mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S di dalam Python. Di sini kita mampu implementasikan dengan metode khusus yang disebut dengan len. Secara konvensi, kita mengasumsikan bahwa stack yang baru dibuat adalah kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas stack, di mana elemen yang ditambahkan ke dalam stack dapat memiliki tipe yang berubah. Ya, di sini terkait rangkaian operasi tumpukan dan efeknya pada tumpukan S yang awalnya kosong, di mana tabel ini terdiri dari 3 kolom. Yang pertama itu ada operation atau operasi, kemudian ada kolom return value atau mengembalikan nilai, kemudian stack contents atau isi dari stack. Di sini untuk yang pertama itu ada operasi s.push dalam kurung 5, di mana return value-nya
kosong, kemudian stack contents-nya itu ada 5. Nah, di mana pada operasi yang pertama ini memasukkan 5 ke stack, di mana isi stack itu menjadi 5. Begitu pula dengan yang s.push dalam kurung 3, di sini kita memasukkan 3 ke stack, di mana stacknya berisi 5,3. Begitu pula dengan len, di mana untuk return value-nya sama dengan 2, dan isi stack-nya itu tetap, yaitu 5,3. Kemudian s.pop, di mana s.pop ini mengeluarkan elemen teratas 3 dan mengembalikannya, di mana stack-nya menjadi 5. Begitu pula dengan seterusnya. Untuk operasi-operasi, misalnya len dalam kurung s, kemudian s.pop, begitu pula dengan s.isEmpty, yang mana return value-nya adalah true dan isi stack-nya yaitu kosong. Ya. Kemudian selanjutnya masuk pada materi Simple Array Based Stack Implementation atau implementasi tumpukan berbasis array sederhana. Di sini kita akan menggunakan pola desain adaptor untuk membuat sebuah tumpukan ADT atau abstract data type menggunakan sebuah daftar, di mana pola desain adaptor ini berlaku untuk konteks apapun, di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang sudah ada sehingga metode-metodenya cocok dengan metode dari kelas atau antarmuka yang terkait namun berbeda. Sebagai contoh di sini kita akan mengimplementasikan menggunakan daftar Python. Di sini kita akan mendefinisikan pengecualian baru atau kosong yang lebih tepat untuk tumpukan kosong daripada indeks error yang dimunculkan untuk list kosong. Di sini terdapat sebuah tabel di mana tabel ini menjelaskan implementasi metode-metode dasar sebuah stack menggunakan list Python. Tabel ini membandingkan metode stack dengan realisasinya menggunakan fungsi-fungsi list dalam Python. Di sini terdapat metode stack untuk kolom pertama, kemudian yang kedua itu realisasi dengan Python list. Untuk metode yang pertama itu ada s.push dalam kurung e, di mana untuk realisasinya itu l.append, di mana digunakan untuk menambahkan elemen ke stack. Kemudian di sini menggunakan metode append dari list Python yang menambahkan elemen ke akhir list. Kemudian metode yang kedua ada s.pop, di mana untuk realisasinya yaitu l.pop. Digunakan untuk mengeluarkan elemen teratas dari stack menggunakan metode pop dari list Python yang menghapus dan mengembalikan elemen terakhir list. Kemudian yang metode ketiga s.top digunakan untuk melihat elemen teratas stack tanpa menghapusnya. Di sini kita mengakses elemen terakhir list menggunakan indeks -1. Begitu pula dengan metode s.isEmpty yang digunakan untuk memeriksa apakah stack kosong, kemudian mengecek apakah panjang list sama dengan 0. Yang terakhir ada metode len dalam kurung s, kemudian untuk realisasi Python listnya yaitu len dalam kurung l. Ya, digunakan untuk mendapatkan jumlah elemen dalam stack. Di sini kita menggunakan fungsi len pada list Python. Jadi di sini terdapat keterangan tambahan yang menyatakan bahwa implementasi stack S dilakukan dengan mengadaptasi fungsi-fungsi dari list Python. Jadi pada dasarnya tabel ini mendemonstrasikan bagaimana operasi-operasi data stack dapat diimplementasikan secara efisien menggunakan list dalam Python. Selain itu terdapat juga gambar di mana gambar ini menunjukkan
menunjukkan diagram loop dengan panah yang menunjuk ke arah yang berlawanan. Nah, yang dimaksud arah berlawanan yang bagian ini. Nah, dalam konteks umum, diagram loop ini dengan panah yang merujuk ke arah yang berlawanan dapat mewakili proses yang melibatkan penambahan dan penghapusan item dari struktur data, di mana panah yang menunjuk ke kanan menunjukkan operasi penambahan, sedangkan panah yang menunjuk ke arah kiri menunjukkan operasi penghapusan. Nah, yang pada bagian L-Appen ini digunakan sebagai operasi penambahan item ke struktur data, sedangkan tanda panah yang L.pop ini digunakan sebagai operasi penghapusan item dari struktur data. Ya, selanjutnya, ya di sini terdapat sebuah kode mengenai contoh daripada implementasi tumpukan berbasis array sederhana. Ya baik, di sini sudah terdapat teks editor untuk menulis kode mengenai materi implementasi tumpukan berbasis array sederhana. Baik, sebelumnya langsung saja terlebih dahulu kita tuliskan program dari contoh materi yang dibahas.
Ya baik, di sini kita sudah menuliskan kode dari contoh pembahasan sebelumnya. Kita kontrol B terlebih dahulu. Ya, ya baik. Di sini kita sudah menuliskan contoh program dari pembahasan mengenai implementasi tumpukan berbaris array secara sederhana. Ya, kita telah satu persatu untuk kode yang kita tuliskan. Yang pertama di sini untuk baris yang pertama ada kelas. Kita membuat kelas dengan nama empty extraction. Kemudian selanjutnya terdapat juga kelas ArrayStack, di mana kelas ArrayStack ini didefinisikan menggunakan kelas sebagai kata kunci. Nah, kata kunci ini menunjukkan awal dari definisi kelas. Nama kelasnya adalah ArrayStack dan ini mewakili struktur data tumpukan yang diimplementasikan menggunakan array. Ya, jadi pada kelas ArrayStack ini terdapat fungsi init atau def init, di mana metode init ini adalah konstruktor kelas dari kelas ArrayStack dipanggil ketika sebuah instance dari kelas itu dibuat. Konstruktor menginisiasi daftar kosong yang diberi nama underscore data untuk menyimpan elemen tumpukan. Nah, daftar ini akan bertindak sebagai array yang mendasari tumpukan. Kemudian terdapat metode len atau fungsi len, di mana len ini adalah metode khusus yang mengesampingkan fungsi bawaan len, di mana ini mengembalikan panjang daftar dari underscore data yang mewakili jumlah elemen yang saat ini ada di dalam tumpukan. Kemudian ada juga fungsi isempty dengan parameter share, di mana memeriksa apakah tumpukan itu kosong. Kemudian kembali true jika underscore data ini daftarnya kosong, misalnya panjangnya sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa tumpukan tidak berisi elemen. Jika tidak, ia akan mengembalikan false yang menunjukkan bahwa tumpukan berisi setidaknya satu elemen. Kemudian selanjutnya ada metode push, di mana metode push ini menambahkan elemen ke bagian atas tumpukan. Dibutuhkan elemen sebagai argumen dan menambahkan ke akhir data underscore data. Ini secara efektif menempatkan elemen di bagian atas tumpukan. Selanjutnya ada metode top, di mana metode top ini mengambil elemen teratas tumpukan tanpa menghapusnya. Pertama, ia memeriksa apakah tumpukan kosong menggunakan isempty dengan menggunakan metode isempty. Kemudian jika tumpukan kosong, maka akan muncul empty pengecualian yang menunjukkan bahwa tumpukan tidak dapat diakses. Jika tidak, ia akan mengembalikan elemen terakhir dari underscore data yang mewakili elemen teratas tumpukan. Kemudian ada juga metode pop, di mana metode pop ini menghapus elemen teratas dari tumpukan dan mengembalikannya. Kemudian ada metode string, di mana metode string ini khusus untuk mengesampingkan fungsi bawaan string, di mana ini digunakan untuk mengubah objek tumpukan menjadi representasi string. Kemudian pada bagian ini masuk pada contoh penggunaan, di mana membuat variabel s dengan memanggil kelas ArrayStack, kemudian menggunakan metode push dalam kurung 5, kemudian akan mencetak, kemudian membuat push kembali dengan angka 3, kemudian mencetaknya kembali. Langsung saja kita run untuk melihat hasilnya.
Ya, di sini sudah terdapat untuk outputnya, di mana di sini pertama mencetak angka 5, maka akan mencetak angka 5, kemudian push kembali, mencetak 5 dan 3, kemudian menghitung panjangnya ada 2, kemudian print pop mengembalikan angka yang pertama tadi, yaitu angka 5, dan mencetak s.top kembali, sehingga mencetak angka 5. Itulah contoh kode mengenai implementasi tumpukan berbasis array sederhana. Nah, selanjutnya masuk pada materi analyzing the array versus stack implementation atau menganalisis implementasi stack berbasis array. Ya, di sini untuk implementasi fungsi top is.empty dan len menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk, di mana waktu 0 dalam kurung 1 untuk push dan pop diamortisasi tetapi bisa menjadi 0 dalam kurung n dalam kasus terburuk ketika sebuah menyebabkan daftar mengubah ukuran tarik internalnya. Kemudian penggunaan ruang untuk sebuah tumpukan adalah 0 dalam kurung n, lebih efisien dalam praktiknya untuk membuat daftar dengan panjang awal n daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan n item, meskipun kedua pendekatan tersebut berjalan dalam 0 dalam kurung n waktu. Ya. Selanjutnya terdapat tabel menganalisis implementasi stack berbasis array. Di sini terdapat performa implementasi stack yang berbasis larik implementasi tumpukan. Ya, di mana pada gambar ini menunjukkan tabel yang berisi operasi dasar pada struktur data tumpukan atau stack, di mana tumpukan adalah struktur data LIFO atau last in first out. Yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan adalah elemen pertama yang dikeluarkan. Di sini dapat dilihat untuk tabelnya terdiri dari 2 kolom, ada operation dan running time. Nah, di sini untuk operasinya terdiri dari 5 operasi, ada operasi s.push, pop, top, isempty, dan len. Nah, di mana yang pertama ada operasi s.push. Di mana operasi ini menambahkan elemen x. Di sini untuk X-nya yaitu diganti dengan E, ya, berarti operasi menambahkan elemen E ke puncak tumpukan, di mana elemen baru ditempatkan di atas elemen yang sudah ada dan elemen yang sudah ada akan digeser ke bawah. Kompleksitas waktu operasi ini adalah 0 dalam kurung 1, yang berarti bahwa waktu yang diperlukan untuk menambahkan elemen ke tumpukan tidak bergantung pada jumlah elemen yang sudah ada dalam tumpukan. Kemudian operasi yang kedua ada pop, di mana operasi ini menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dan tumpukan, di mana elemen yang dihapus adalah elemen yang paling atas. Dan elemen yang tersisa digeser ke atas, di mana kompleksitas waktu operasi ini juga 0 dalam kurung 1, yang menandakan bahwa waktu yang diperlukan untuk menghapus elemen dari tumpukan tidak bergantung pada jumlah elemen yang sudah ada di dalam tumpukan. Kemudian operasi top, operasi ini mengakses dan mengembalikan elemen terakhir dari tumpukan tanpa menghapusnya. Untuk kompleksitas waktu juga 0 dalam kurung 1 dikarenakan karena waktu yang diperlukan untuk mengakses elemen terakhir dari tumpukan tidak bergantung pada jumlah elemen yang sudah ada dalam tumpukan. Kemudian ada metode empty, di mana operasi ini memeriksa apakah tumpukan kosong. Jika operasi ini mengembalikan nilai true jika tumpukan kosong dan nilai false jika tumpukan tidak kosong. Untuk kompleksitas waktunya ini juga sama, yaitu 0 dalam kurung 1, di mana karena waktu yang diperlukan untuk memeriksa apakah tumpukan kosong tidak bergantung pada jumlah elemen yang sudah ada.
yang sudah ada di dalam tumpukan. Kemudian untuk operasi yang terakhir ada operasi length, di mana operasi ini mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan. Kompleksitas waktunya juga sama, yaitu 0 dalam kurung 1. Hal ini disebabkan karena faktor waktu yang diperlukan untuk menghitung jumlah elemen dalam tumpukan tidak bergantung pada jumlah elemen yang sudah ada di dalam tumpukan. Ya, itulah penjelasan mengenai tabel, mengenai performa implementasi stack yang berbasis larik implementasi tumpukan. Kemudian masuk pada reserving data using a stack atau membalikan data menggunakan tumpukan, di mana di sini terdapat pernyataan bahwa sebagai konsekuensi dari protokol LIFO, last in first out, dari protokol LIFO ini, tumpukan dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikan data urutan. Untuk contohnya, di sini mencetak baris dalam sebuah file dengan urutan terbalik, kemudian membalikan elemen dari sebuah daftar dengan menggunakan tumpukan, serta membalikan urutan elemen yang disimpan dalam tumpukan. Ya, untuk contohnya dapat dilihat di sini mengenai membalikan data menggunakan tumpukan. Langsung saja kita buat atau menuliskan programnya. Ya, kita buat file baru dengan nama lth2.py. Ya, baik, langsung saja kita tuliskan programnya from lth1, kemudian import stack, kemudian from import
Ya, di sini pada bagian ini kita akan membuat sebuah file dengan nama misalnya ev .txt. Ya. Kemudian F sama dengan open dalam kurung nama file yang baru saja kita buat yaitu ev.txt. Kemudian kemudian f.write dalam kurung misalnya kita menuliskan nama misalnya Evi Riawan kemudian kita menuliskan kembali misalnya Evi. Kemudian kita f.load type ev.txt kemudian reserve file .txt dan terakhir sistem dalam kurung type .txt. Ya baik, di sini kita sudah menuliskan kode daripada contoh reserve data using stack atau membalikan data menggunakan tumpukan. Nah, di sini kita telah menuliskan kodenya, di mana apabila kode ini dijalankan, maka outputnya akan muncul di file yang ev.txt ini. Ya, dapat dilihat pada file ini masih kosong karena pada file lth2 ini belum dijalankan. Jadi pada dasarnya setelah kode ini dijalankan, outputnya akan muncul pada file yang ini, pada file ev.txt ini. Nah, jadi langsung saja coba kita jalankan. Ya, dapat dilihat di sini. Belum jalan. Nah, dapat dilihat di sini outputnya akan tampil pada bagian ev.txt ini. Jadi yang pertama itu kita inputkan, kita menuliskan untuk yang pertama nama lengkap Evi Riawan, kemudian yang kedua kita tuliskan hanya nama Evi. Jadi di bagian file ini akan muncul output untuk baris pertama Evi Riawan, kemudian baris yang kedua hanya nama Evi. Ya, kita kembali pada kode yang ini, kita setelah satu persatu untuk penjelasan kodenya. Yang pertama di sini kita mengimpor modul. Pengimportan modul ini pernyataan tersebut dari from LTH1 import array stack, di mana kita mengimpor array stack
kelas dari modul bernama LPH1 yang kita buat dari awal. Kemudian kelas ini mungkin mengimplementasikan struktur data tumpukan. Kemudian pernyataan modul from import system atau yang kedua, ini mengimport sistem fungsi dari modul. Fungsi ini digunakan untuk menjalankan perintah sistem. Kemudian masuk pada reserve file untuk mendefinisikan fungsinya. Untuk di sini reserve file untuk mendefinisikan fungsi bernama reserve file yang mengambil argumen tunggal bernama file atau parameternya, di mana argumen ini kemungkinan besar mewakili nama file yang akan dibalik. Kemudian baris selanjutnya ada S sama dengan arrayStack, di mana kita di sini membuat turunan kelas dari kelas arrayStack yang mana memungkinkan untuk menginisiasi tumpukan kosong. Kemudian membuka dan membaca file yang di sini, yang pada bagian F sama dengan open dalam kurung file digunakan untuk membuka file yang ditentukan oleh file argumen dalam mode baca. Kemudian masuk dalam perulangan for line in F, di mana di sini kita mengulangi setiap baris dalam file yang dibuka. Kemudian masuk pada s.push line.rstrip, di mana di sini mendorong setiap baris ke tumpukan dan menghapus karakter baris baru, serta menggunakan rstrip untuk metode ini. Setelah itu muncul baris yang digunakan untuk menutup dan membuka kembali file dalam mode tulis, yang pada bagian f.close digunakan untuk menutup file yang dibuka sebelumnya. Kemudian terdapat lagi F sama dengan open file yang digunakan untuk membuka kembali file dalam mode tulis. Kemudian selanjutnya menulis garis terbalik dari tumpukan. Di sini masuk pada while not s.isEmpty. Digunakan untuk yang pertama ini while not perulangan. Perulangan di sini berlanjut selama S tumpukan tidak kosong. Kemudian masuk dalam proses penutupan berkas atau F-close, serta yang terakhir ini digunakan untuk menulis kata yang akan menjadi output yang ditampilkan pada file evi.txt ini. Untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya masuk pada materi matching parenthesis atau mencocokkan parenthesis, di mana di sini kita dapat melakukan pemindaian dari kiri ke kanan dari urutan asli, kemudian menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan, di mana setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita mendorong simbol tersebut ke S. Setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita mengambil simbol dari tumpukan S dengan asumsi S tidak kosong dan memeriksa apakah tumpukan simbol tersebut merupakan pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Masih penjelasan pencocokan parentesis. Yang selanjutnya ada pernyataan bahwa jika kita mencapai akhir ekspresi dan stek kosong, maka ekspresi asli telah dicocokkan dengan benar. Kemudian kompleksitas runtime, di mana terdiri dari dua. Yang pertama, ekspresi yang memiliki n karakter akan membuat n panggilan ke push dan n panggilan untuk pop. Panggilan-panggilan ini berjalan dalam waktu 0 dalam kurung n. Kemudian yang kedua, ada pemilihan pembatas yang mungkin memiliki ukuran yang tetap menyediakan waktu yang konstan untuk perintah-perintah, di mana C dalam lefty right index ke C. Ya, di sini ada juga contoh untuk pencocokan parentesis untuk contoh kode yang diberikan. Nah, langsung saja kita buat file baru untuk menuliskan program dari contoh pencocokan parentesis.
Ya, masih impor dari file yang pertama, yaitu LTH1. Import kemudian membuat fungsi baru, XPR, dan lefty. Kemudian right. Ya, masuk pada contoh penggunaannya.
Ya, baik, di sini kita sudah menuliskan contoh kode daripada mencocokkan parentesis. Nah, dapat dilihat di sini untuk contoh penggunaannya, yaitu 2 pangkat X ditambah Y pangkat 2. Tentu saja kita jalankan. Ya, hasil yang diberikan adalah true karena sesuai dengan pencocokan awalan dari tanda kurung, yang mana tanda kurungnya sama dari tanda kurung yang pertama atau pembuka dan tanda kurung yang penutup. Sama, jadi output yang diberikan adalah true. Ya, pertama kita jelaskan terlebih dahulu untuk kode yang tulis di awal. Di sini kita pertama kita mengimpor kelas restek dari modul pertama, latihan pertama, kemudian mendefinisikan fungsi dengan nama fungsinya itu isMatch yang menerima parameter ekspresi yang akan diperiksa atau XPR. Kemudian masuk pada lefty dan righty. Di sini mendefinisikan string yang berisi karakter pembuka atau lefty dan penutup atau righty yang akan dicocokkan. Kemudian masuk pada S sama dengan arrayStack, di mana di sini kita membuat instance dari arrayStack untuk menyimpan karakter pembuka. Kemudian masuk pada loop utama, iterasi melalui setiap karakter dalam ekspresi. Jika karakter adalah pembuka atau lefty, push ke stack. Jika karakter penutup, maka di dalam righty. Jika begitu pula dengan jika karakter kosong atau return false, penutup tanpa pembuka. Jika indeks penutup di righty tidak cocok dengan indeks pembuka di pop dari stack di lefty, return false, ketidakcocokan tipe kurung. Kemudian masuk pada return s.isEmpty. Setelah loop, return true jika stack kosong. Kemudian contoh penggunaannya untuk ekspresi pertama, kemudian kemudian pada baris yang kode 1 pencetakan dari ekspresi pertama, sehingga hasilnya true karena tanda kurung awal dan tanda kurung penutupnya sama. Jadi hasil yang diberikan atau output yang diberikan adalah true. Selain itu ada contoh kasus tambahan dapat dilihat di sini untuk beberapa ekspresi. Ya, untuk beberapa ekspresi yang diberikan, misalnya, ya pada bagian ini. Pada bagian ini dapat dilihat, kita besar terlebih dulu, perbesar. Dapat dilihat di sini bahwa tanda kurung awalnya tidak sama. Tanda yang pertama, tanda kurung awalnya tidak sama. Di sini terdapat tanda kurung awal dan tanda kurung penutup, tetapi yang pada bagian yang pertama ini tidak ada, sehingga output yang dihasilkan adalah false. Kemudian yang kedua, memiliki tanda kurung awal dan penutupnya sama. Kemudian yang kedua, memiliki tanda kurung kurawal yang sama juga, sehingga output yang diberikan true. Begitu pula dengan yang contoh berikutnya, di sini output yang diberikan false karena tanda kurung kurawalnya di sini hanya satu, hanya pembuka, tidak ada tanda kurung kurawal penutupnya, sehingga output yang diberikan adalah false. Begitu pula dengan seterusnya, di mana pada
contoh yang kelima ini urutan tanda kurung penutup yang tidak cocok. Nah, dapat dilihat di sini bahwa tanda kurung awalnya yang tidak cocok. Kemudian ini tanpa tanda kurung, jadi sama atau true. Ya, itulah yang dimaksud dari pencocokan parentesis. Ya, kemudian masuk pada materi yang terakhir, yaitu matching text in a markup language. Nah, di mana di sini mencocokkan teks dalam bahasa markup, di mana kode yang berdampingan menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa kecocokan teks dalam sebuah dokumen HTML. Ya, dapat dilihat di sini ya, untuk kode yang kita tuliskan untuk contoh daripada pencocokan teks dalam bahasa markup. Ya, ya baik di sini untuk yang pertama itu sama seperti kode yang sebelumnya, kita mengimport modul dari kode yang kita tuliskan sebelumnya, kemudian masuk pada fungsi, di mana fungsi di sini kita beri nama isMatch underscore HTML dengan parameter raw. Kemudian masuk pada sama dengan arrayTag, di mana di sini kita membuat instance dari arrayTag untuk menyimpan tag HTML. Kemudian J sama dengan raw find, di mana di sini kita mencari indeks pertama dari karakter kurang dari dalam string raw, kemudian masuk pada loop utama. Yaitu while J tidak sama dengan -1. Di sini kita melakukan loop selama masih ada karakter kurang dari dalam string. Kemudian pada baris yang ke-44 ini, di sini digunakan untuk mencari karakter besar yang tanda besar yang menutup tag. Kemudian jika besar dari tidak ditemukan, tanda besar dari tidak ditemukan, sama dengan -1, cetak invalid tag dan return false. Begitu pula dengan tag yang raw, J+1, ekstrak isi tag tanpa tanda kurang dari atau besar dari. Kemudian jika tag bukan tag penutup, tidak dimulai dengan, kemudian push tag ke stack jika tag adalah tag menutup. Kemudian jika stack kosong, cetak pesan error dan return false. Kemudian jika tag tidak cocok dengan tag teratas di stack, cetak tag mismatch dan return false yang pada bagian ini. Kemudian baris yang selanjutnya J sama dengan row find K ditambah 1, di mana di sini digunakan untuk mencari tag berikutnya. Kemudian returns s.isEmpty. Kemudian setelah loop selesai, return true jika stack kosong, di mana berlaku untuk semua tag telah dicocokkan. Kemudian kalau tidak, maka akan muncul pesan false. Kemudian masuk pada baris yang ke-61, di sini memulai string HTML multibaris yang disimpan dalam variabel HTML string, di mana string ini berisi struktur HTML sederhana dengan beberapa elemen. Yang pertama ada elemen body, di mana di sini tag pembuka untuk body dokumen HTML, kemudian center untuk menegakkan konten, kemudian H1 atau heading satunya di sini tag untuk judul utama, kemudian P
PI di sini untuk menuliskan beberapa kalimat atau digunakan untuk membuat paragraf teks. Kemudian ada fungsi tag ordered list atau daftar bernomor, kemudian ada tag untuk item dalam list yang bagian ini. Kemudian setelah itu muncul proses pencetakan. Proses pencetakan is match underscore HTML dengan pemanggilan html.string untuk outputnya itu true. Ya muncul pertanyaan mengapa hasilnya true karena setiap tag pembuka mulai dari body, center, heading 1, kemudian fungsi P, kemudian ordered list memiliki tag penutup yang sesuai. Kemudian tag-tag tersebut tersusun dengan urutan yang benar atau tag yang dibuka terakhir ditutup pertama. Kemudian tidak ada tag yang ditumpang tindih atau salah urutan sehingga hasilnya atau output yang diberikan adalah true. Ya, untuk penjelasan mengenai pencocokan tag dalam bahasa markup kurang lebih seperti itu. Baik, demikian penjelasan materi mengenai stack quest and dequest atau tumpukan antrian dan dequest. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.